Di daerah Indekos inilah pelaku WB tega menganiaya korban hingga meninggal dunia. Pelaku mengincar ponsel korban demi memenuhi kebutuhannya sendiri. WB, seorang pria berusia 45 tahun, tega menganiaya sekaligus membunuh bocah berusia 12 tahun hanya karena ingin merebut handphone milik bocah tersebut. Setelah menganiaya dan membunuh, WB lantas melarikan diri. Dengan mengajak kedua anaknya, WB berpindah-pindah kota. Hingga akhirnya pihak kepolisian berhasil menangkap WB. Lantas, bagaimanakah kronologi selengkapnya dan bagaimanakah pihak kepolisian berhasil menangkap WB? Mari ikuti penelusuran kami selengkapnya. Tim gelar perkara mencoba mendatangi lokasi kejadian. Ditemani ibu korban, dirinya menceritakan jika tak menaruh curiga kepada pelaku. Karena dua anak pelaku kerap bermain bersama korban. Namun beberapa hari bertemu, korban malah dibunuh. Mbak Nelly, ini berarti kos-kosannya pelaku ya, Mbak? Iya, Wahyu kos-kos di sini waktu itu. Oke. Sama dua anaknya. Ini berarti dikunci. Dikunci sama polisi. Kita si Jose ini ditemukan berdarah itu, Mbak Nelly langsung ke rumah sakit atau sempat ke sini dulu? Oh, ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Iya, soalnya udah banyak orang di sini. Saya dikasih tahu papa saya. Adik saya sempat ke sini juga, tapi udah banyak orang kan. Oke. Nah, terus Kepada kami, ibu korban mengungkap jika pelaku baru tinggal di daerah tersebut. Pelaku diketahui kerap berhutang dan tidak memiliki citra yang baik. Telepon sama papa saya, gitu. Kan saya lagi di luar rumah, saya diberitahu kalau Jose berdarah. Gitu kan ya, saya waktu itu kan masih belum tahu ada apa kejadian persisnya. Saya langsung perjalanan ke sini gitu, tapi saya cuma dikasih tahu sudah banyak orang berdarah di sana, di kos-kosannya Wahyu. pertama kali yang tahu Jose berdarah itu siapa, Mbak? Tetangga kosnya Wahyu itu kan punya dua anak, namanya Teresia sama Anugrah. Yang tahu ya Teresia sama Anugrah itu awalnya. Mereka kan Anugrahnya sempat berpapasan sama pelaku sama anaknya di Pasar Kembang situ kan. Anugrah sempat tanya mau kemana, tapi pelaku mukul anaknya kan, nggak boleh beritahu. Terus waktu Anugrah sampai di kos rumah itu, dia lihat ada sandalnya Jose, terus dia ngasih tahu kakaknya itu Teresia buka pintu, loh kok berdarah, terus Anugrah buka, lihat ada Jose di situ. Selalu bermain dengan anak-anak dari pelaku ini kah? Baru kenal sih sebenarnya, kan pelaku itu kan baru pindah. Baru Itu di berapa hari? Hari keempat apa hari kelima ya. Oke. Katanya sih kalau saya tanya ibu kosnya, mereka baru masuk itu hari Sabtu. Sabtu. Kan kejadiannya hari Rabu tanggal merah. Tapi saya sama Jose dari tanggal 19 Mei itu nggak di Surabaya, di Jakarta. Dari tanggal 19 Mei sampai 24 Mei malam saya baru balik Surabaya, 24 Mei. Jadi Jose baru kenal tuh mungkin baru 2 hari gitu loh. Oke, itu baru kenal berarti Iya. ya? Bukan yang sekitar 4 hingga 5 hari. Kesehariannya tersangka sendiri seperti apa, Mbak? Kesehariannya kalau saya sempat berdasarkan menyelidiki, dia sering utang-utang di Kupang Kerajaan sini. Dia sendiri sering utang makanan di warung-warung Di sekitarnya itu ya? Iya. Terus kurang baik juga sih. Terus tetangga saya sempat bilang anaknya dia itu sempat mau nyuri snack di tokonya tetangga saya di sana, mau nyuri makanan gitu ya. Selain itu, saya sempat ngecek yang waktu dia ngekos di Duku Pakis Gang Masjid itu kan juga kurang baik juga. Sebelumnya pernah kos di tempat lain? Iya, sebelum pindah di Kupang Kerajaan sini, itu saya sempat ngecek kok. Itu ya juga pernah nyuri gas LPG, terus nggak tahu nyuri apa lagi, saya belum tahu. Cuma Wahyu sendiri sudah ngaku kalau dia pernah nyuri gas LPG waktu di Duku Pakis itu, dia sudah ngomong sama saya. Pihak kepolisian mengungkapkan jika pelaku membunuh korban karena ingin mengambil ponsel korban. Usai membunuh, pelaku pun kabur dan kerap berpindah tempat ke sejumlah daerah. Penganiayaan dan juga pembunuhan bocah 12 tahun yang akhirnya berhasil terungkap.
Ya, jadi gini Mbak Via, pada tanggal 29 Mei ya, itu kita dapat laporan dari teman-teman Polsek bahwa ada kejadian diduga awalnya penganiayaan terhadap anak kecil. Lalu kita langsung gerak cepat dari Satreskrim Polres Surabaya, datang ke TKP dengan teman-teman dari Polsek. Saya kita lihat itu ada, saat kita olah TKP sana ada satu anak kecil lah, sudah tidak berdaya lah ya di lantai. Ada banyak darah, bercak darah di situ. Lalu langsung kita amankan langsung kita bawa yang bersangkutan ke rumah sakit dan kita lakukan penyelidikan di sana. Memang pada saat di situ kita sangat minim alat bukti, jadi untuk proses penyelidikannya sangat lama, Mbak. Sangat lama, dan pada saat itu yang korban kita bawa ke rumah sakit dan akhirnya posisinya koma pada saat itu, Mbak. Setelah selang beberapa hari yang bersangkutan dinyatakan telah meninggal dunia, dan akhirnya kita berhasil penyelidikan dari nol. Kita mendapat informasi kalau yang bersangkutan ini kabur, terkait para pelakunya ini kabur ke daerah barat, ke tujuannya ke Jakarta. Butuh waktu berapa lama waktu itu, Pak? Kurang lebih 14 hari, Mbak. Kurang lebih 14 hari, karena yang bersangkutan ini selalu berpindah-pindah tempat ya, tidak pernah menetap di satu tempat. Dia selalu berpindah, setiap hari dia berpindah antar kota, sampai akhirnya ke Jakarta di Pamulang itu. Kalau boleh tahu itu motifnya apa, Pak? Kalau motifnya dari hasil pemeriksaan kita, saudara tersangka ini motifnya adalah ekonomi, Mbak. Artinya dia ingin memiliki handphone dari korban tersebut. Jadi pada awalnya niatnya dia hanya memukul untuk mengambil handphone tersebut, tidak ada niatan untuk membunuh awalnya, Mbak. Cuman karena misalkan itu adalah lelaki dewasa dan dia juga menggunakan alat yaitu batu bata mengenai leher dari korban yang mengakibatkan korban koma dan akhirnya beberapa hari kemudian meninggal dunia. Handphonenya dibuat apa, Pak? Dari hasil pemeriksaan? Jadi sesaat setelah dia mengambil handphone tersebut, dia langsung menjual handphone tersebut, Mbak, di salah satu toko handphone di Surabaya ini. Lalu uangnya tersebut dia gunakan bertiga, karena bersangkutan ini mempunyai 2 anak, Mbak. Uang tersebut digunakan untuk ongkos dia kembali ke Jakarta, karena untuk pelaku sendiri dia tidak mempunyai kenalan atau keluarga di Surabaya ini. Namun keluarga dia atau rekanannya dia semua ada di Jakarta, makanya dia pengen kembali ke Jakarta. Oke. Kemudian tahap selanjutnya apa, Pak? Hukumannya berapa tahun? Ancaman hukumannya yang bersangkutan melanggar pasal 80, Mbak, Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya maksimal 10 tahun dan denda 200 juta, Mbak. Kepada tim gelar perkara, pelaku mengaku pepet karena terlibat hutang. Melihat ponsel korban pun menjadi solusi pelaku untuk mendapatkan uang. Pernah sih waktu itu lihat di jalan, dia jalan sama anaknya. Itu sebelum kejadian atau? Sebelum. Kalau sama orang tuanya sudah pernah tahu? Sudah pernah berkomunikasi? Enggak pernah. Oh, berarti hanya tahu Jose itu aja ya, Pak? Iya. Okay. Itu seperti apa, Pak, kronologinya? Kok bisa Pak Wahyu ini menganiaya anak yang masih di bawah umur 12 tahun? Awal mulanya seperti apa itu, Pak? Awal mulanya saya udah bingung hidup sama anak-anak saya. Saya udah nggak tahu jalan bagaimana hidup ini. Hutang udah ada di kiri kanan. Saya mau balik ke Jakarta atau kemana saya juga udah nggak ada uang. Saya mau bergerak ke sana kemari juga udah nggak bisa, udah nggak punya apa-apa, habis-habisan. Lalu saya pikir, saya pikir ya untuk kalau pukul orang di leher itu yang saya sering lihat gitu ya, kok bisa pingsan, apa yang mungkin bisa. Saya juga bingung sebetulnya
saya ngambil packing block itu udah dari pagi itu, pas saya ingin coba di jalan gitu. Cuman ya akhirnya anak saya sering main sama dia. Nah, ngeliat main game dia di handphone. Sebelumnya saya juga ada handphone kita terakhir tuh kita udah jual. Nah, akhirnya anak saya cuma ngeliat main gamenya dia. Sering kos saya tuh di depan ada kursi itu bisa duduk-duduk anak kecil. Nah, itu dia duduk di situ sama anak saya suruh masuk main di dalam aja. Saya pikir 15 menit itu saya pikir mungkin ya saya untuk pulang. Maksud pikiran saya udah ini bisa pulang. Pulang itu balik ke Garut ya, atau? saya keluar dari Surabaya, pergi lah. Sudah berapa lama tinggal di Surabaya, Pak? Saya dari 2 hari sebelum Jakarta lockdown. Oh, Pertama. berarti sejak tahun kemarin? Iya. Oke, Pak Wahyu memukul Jose. Itu Jose ngapain, Pak? Main game. Main games. Itu di luar kos-kosannya Iya. Pak Wahyu. Itu bareng dengan siapa? Anak saya. Ya, yang mana? Dua-duanya? Dua-duanya. Oke, dua-duanya. Terus setelah itu? Main game. Lihat-lihatan lah, lihat game dari main game. Terus saat itu Pak Wahyu akhirnya muncul niat jahat untuk ngambil. Enggak, awalnya saya belum ke sana, cuma saya suruh masuk aja dulu. Oke. Di dalam, nggak usah di luar, kayak nanti jadi lebih rame. Gitu. Oke. Sudah main di dalam, pintu juga kebuka. Pintu kebuka. Nah, di situ saya baru berpikir tuh, di situ. Bapak lakukan Ya, saya pergi sama anak saya. dengan mengambil handphone milik Jose. Iya, saya ambil handphone Jose, saya lari sama anak saya. Keliling, puter, jauh kita lari. Kita pun uang nggak punya. Nggak ada uang, nggak ada apa, kita pun nggak punya apa-apa. Udah pokoknya kita pergi aja, udah nggak punya apa-apa lagi. Kemudian itu, makanya kita ingin jual, habis itu kita pergi. Handphonenya berarti Bapak jual. Iya, saya jual. Kemarin saya minta maaf sama dia. Ibu itu, saya nggak pernah bisa tidur tenang. Sejak kejadian itu, saya nggak pernah bisa dimanapun. Saya sudah dosa sekali. Saya benar-benar iblis. Saya sujud minta maaf. Penggunaan handphone pada anak-anak yang terlalu berlebihan selain menyebabkan kecanduan, juga bisa memicu terjadinya tindak kejahatan. Oleh karena itu, butuh peran aktif dari orang tua untuk bisa mengendalikan penggunaan handphone kepada anak-anak. Korbannya itu merupakan bocah berusia 12 tahun. Lagi-lagi anak-anak menjadi korban. Nah, ini bagaimana dari sudut pandang Pak Bowo sendiri? Ya, memang sudah berkali-kali kalau masalah ini ya. Seringkali kena handphone. Kena handphone, kena korban provocation. Jadi melihat iming-iming handphone ini akan orang berbuat jahat. Nah, tapi apapun berbuat jahat, ini adalah satu berhubungan dengan pidana. Ini sudah pidana murni. Jadi dengan melihat, terus kemudian dia ditarik. Dan ada niat jahatnya yang timbul untuk mendapatkan sesuatu handphone itu. Nah, dengan demikian maka itu apakah ada perencanaan? Tapi saya kira langsung. Jadi